Indonesia, sarang berjuta gila yang sadar dan bertingkah seperti helder tak bertali. Pertiwi, dikremasi marwahnya seperti mayat mati suri oleh kejamnya arit dan palu dalam sampul terali. Selamat datang di negeri dongeng Indonesia dengan berbagai lucu dan keanehan. Selamat memasuki negeri kayangan dengan berjuta dongeng dan manisnya mimpi yang dihancurkan. Kehancuran bermula ketika pemimpin dipilih atas paravisme buta, hati dimatikan oleh ambisi atas proyek kekuasaan dan tahta. Pemerintah menuduh rakyat radikal jika protes. Nyatanya pemerintahan yang radikal selubungkan penindasan. Si miskin dimiskinkan. Indonesia mau dijual ke siapa? Negeri ini bukan perusahaan milik pribadi. Kau bukan investor penanam modal. Jangan bercanda. NKRI, negara besar dengan jumlah penduduk ratusan juta jiwa. Hei, Indonesia lahir dari doa dan keringat darah para pejuang yang mati di medan juang. Maka hargai, cintai, bukan hakimi seluruh anak negeri. Seluruh rakyat Indonesia pemegang kedaulatan tertinggi tanpa melihat miskin dan berdasi. Kenapa diinjak sana sini, lindungi kejahatan berkedok berkorporasi. Organ keamanan negara yang gagah berdiri dengan bangga bertindak represif kepada rakyat demi lindungi kezaliman. Rakyat dibenturkan dengan aparat, sementara penguasa bersukaria menyambut keberhasilan. Lembaga swadaya masyarakat berani berjuang sampai tuntas, yang disingkat berantas, lahir di tengah-tengah kemerdekaan untuk menyuarakan aspirasi rakyat. Kenapa dibungkam dan ditindak represif? Konspirasi, penindasan demi penindasan, diskriminasi berkedok kemaslahatan. Mitos corona belum selesai diperdebatkan, dana corona dikonsumsi para komplotan. Rakyat dibuat bingung dengan simpang siur penanganan, dengan simpang siur status merah, oranye, kuning dan hijau dalam penanganan. Apa-apaan ini? Jenazah tak berdaya dituduh mati karena COVID, diperebutkan keluarga atas dasar cinta dan amarah. Petugas terburu-buru mengkremasi tanpa syariat, hingga ditanam atas nama bisnis dan upah. Suara rakyat dikesampingkan dibanding perintah para petinggi. Maka keadilan adalah omong kosong. Maling kecil dihakimi, diinjak bahkan dibasmi, sedangkan maling besar dihormati, dilindungi bahkan penjara difasilitasi. Unsur kausalitas sebab akibat dalam penegakan hukum kenapa jarang diperhatikan? Nepotisme para bangsat bertopeng penegak terlalu nampak bermuka dua dalam penegakan. Kenapa besaran kasus dan kasta sosial pelapor yang diperhatikan sehingga aduan rakyat miskin terbengkalai? Tersangka dari kalangan rakyat kecil ditekan, tersangka perdasi dihormati. Di mana implementasi manisnya syair dalam hukum acara? Kemunafikan tersembunyi di balik hukum dan aturan jika tendensi tetap dipelihara. Kesejahteraan omong kosong jika keadilan masih dijual belikan dan penegak selalu menjarah. Kerumunan pernikahan ahlul bait diborgol tangan, keramaian kampanye pilkada anak bapak dilegalkan. Jika diri terlampau rentan untuk berjuang, diam dan berdoalah. Jika niat terlampau garang untuk bertindak, maka berdirilah walau tergopah. Jika kuatnya diri dengan bekal rupiah kau torehkan untuk negeri, berjuanglah. Dan jika anak cucu generasi penerus bangsa masih kau pikirkan, maka lawan segala bentuk penindasan. Hentikan kebisuan dan rintihan akan harapan belas kasihan. Kau takkan didengar. Jangan mati percuma dalam kerangkeng penzaliman. Kepada seluruh petinggi negara dan pemangku kepentingan, berikut rakyat yang masih terjebak dalam ketidaksadaran, segera berbenah, perbaiki segala bentuk kepincangan. Jika tetap dengan ritme yang ada, maka jangan salahkan jika kemudian Indonesia hanya tinggal sejarah dan kenangan.